Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yahya adalah nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah sosok yang sangat terjaga, terhindar dari sifat buruk dan memberi kedamaian serta ketentraman pada orang sekelilingnya. Allah bahkan menjamin kesejahteraan bagi Nabi Yahya saat dirinya baru lahir, pada saat ia wafat, dan pada hari ia akan dibangkitkan. Suatu hari Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Yahya untuk menyampaikan 5 hal penting pada Bani Israel. Tentunya untuk diterapkan pada dirinya sendiri juga. Imam Ahmad meriwayatkan dari Affan, dari Abu Khalaf Musa bin Khalaf, dari Yahya bin Abi Kasir, dari Zaid bin Aslam, dari Mamtur kakeknya, dari Kharis al-Ashari, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan 5 hal kepada Yahya bin Zakaria untuk dilakukannya sendiri dan untuk diperintahkan kepada Bani Israel agar mereka juga melakukannya. Namun Nabi Yahya alaihissalam tidak cepat-cepat menyampaikannya, hingga Nabi Isa alaihissalam berkata kepadanya, sesungguhnya kamu telah diperintahkan 5 hal agar kamu melakukannya dan memerintahkan Bani Israel untuk juga melakukannya. Apakah kamu akan menyampaikannya kepada mereka atau aku yang harus menyampaikannya? Lalu Nabi Yahya alaihissalam berkata, wahai sepupuku, apabila kamu menyampaikannya, aku takut akan diazab nanti dan dihinakan. Lalu Nabi Yahya alaihissalam mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis hingga dalam masjid itu penuh sesak. Kemudian Nabi Yahya duduk di tempat yang paling tinggi. Ia mengucapkan tahmid dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu ia berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan 5 hal kepadaku agar aku melakukannya. Hal pertama adalah selalu menyembah Allah dan tidak pernah menyekutukannya dengan apapun. Perumpamaannya adalah seperti seorang yang membeli seorang budak dari tuannya sendiri. Kemudian budak itu malah bekerja dan berbakti kepada tuan yang lainnya. Apakah di antara kalian ada yang senang jika memiliki budak seperti itu? Sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dan memberi kalian rezeki, maka sembahlah Dia dan janganlah kamu menyekutukannya dengan apapun. Yang kedua adalah selalu melaksanakan sholat. Sesungguhnya Allah selalu menghadapkan wajahnya kepada hamba yang sholat selama ia tidak menoleh. Oleh karena itu, apabila kalian melaksanakan sholat, maka jangan sekali-sekali menoleh ke arah yang lain. Yang ketiga adalah untuk selalu melaksanakan puasa. Perumpamaannya adalah seperti seorang yang menebar aroma harum kasturi ketika ia bersama kelompoknya. Semua orang di dalam kelompok itu mencium aroma tersebut. Sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum dibandingkan aroma kasturi. Yang keempat adalah membayar zakat. Perumpamaannya adalah seperti seorang yang ditawan oleh musuhnya, lalu tangannya diikat ke belakang lehernya, lalu musuh-musuhnya datang untuk memukulinya. Lalu orang itu berkata, apakah aku boleh menembus diriku untuk tidak dipukuli? Lalu orang itu memberi tebusan kepada orang-orang tersebut dengan seluruh hartanya, hingga akhirnya ia dibebaskan. Yang kelima adalah untuk selalu mengingat Allah dan berzikir. Perumpamaannya adalah seperti seorang yang dikejar oleh musuh dan hampir menangkapnya. Lalu ia melihat sebuah benteng yang kokoh, lalu ia masuk ke dalamnya untuk berlindung. Sesungguhnya seorang hamba akan mendapat perlindungan apabila ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.